Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Samuel yang pertama, bab 26, ayat 2, ayat 7 sampai 9, ayat 12 sampai 13, ayat 22 sampai 23. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bertolak dari, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Injil Lukas bab 6 ayat 35. Bacaan hari ini sudah jelas mengenai apa saja yang diperlukan untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa ada mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kami kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Hendaklah murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tidak menghakimi agar tidak dihakimi, tidak menghukum agar tidak dihukum, dan ampunilah agar diampuni. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, bila semua orang Kristen melakukan ajaran Yesus ini, maka seluruh dunia akan beragama Kristen. Sayangnya tidak demikian. Saya sendiri seorang Kristen Katolik masih jauh dari itu. Masih ingin membalas bila tersakiti, masih ingin menjadi yang dengan berbagai cara, masih belum bermurah hati dan hal-hal lainnya. Saat ada teman meminta pendapat mengenai kondisinya dengan adiknya, saya tidak bisa menjawabnya karena semua kata tidak ada gunanya kecuali menolongnya. Namun saya tidak sanggup menolongnya. Ada satu tulisan juga dari keponakan yang saya tidak dapat menjawab juga. Bukankah sebagai saudara perlu membantu saudaranya tanpa perlu hitung-hitungan, rumit dan komplikasi? Ada sebuah cerita mengenai kasih dengan berbuat diam-diam. Ada suatu keluarga terdiri dari dua orang, yaitu kakak dan adik. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang sawah yang cukup besar serta pesan untuk rukun dan saling membantu. Sawah itu kemudian dibagi dua untuk kakak dan adik. Adik sudah memiliki keluarga dan tinggal di rumah yang lain. Mereka mengerjakan sawah dengan baik sehingga menghasilkan banyak padi. Saat panen, padi dalam bentuk beras ditaruh dalam karung di gudang penyimpanan masing-masing. Si kakak berpikir, adikku berkeluarga, memiliki istri dan anak, tentu perlu banyak biaya. Baiklah aku memberikan setengah hasil panenan untuk dia. Diam-diam tanpa diketahui adiknya, dibawanya karung-karung beras ke gudang adiknya. Adiknya juga berpikir, kakakku tidak berkeluarga, tentu perlu tabungan untuk biaya hari tuanya. Aku ada anak-anak yang dapat membantuku di hari tuaku, sedang kakakku tidak. Maka diam-diam dibawanya beberapa karung beras ke gudang kakaknya. Ini terjadi bertahun-tahun, beras di gudang tidak berkurang. Suatu malam, saat kakak membawa karung beras, bertemu dengan adik di jalan yang juga membawa beras. Mengertilah keduanya apa yang telah terjadi. Keduanya kemudian berpelukan sambil mencucurkan air mata. Saya belum dapat melakukan ajaran Yesus sepenuhnya, namun saya tetap berusaha untuk itu.
Bagaimana dengan Anda? Bersediakah melakukan hal itu dengan sukacita? Marilah berdoa. Bapa, kami belum dapat melakukan ajaran Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Ampunilah kami dan kuatkan kami untuk tetap berusaha dengan mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.